hanya berpisah. Hari Senin, hari Selasa, jangan lupa niat puasa agar lancar hingga berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat baik di kala lapang maupun sempit, sehingga kita bisa berkumpul pada program spesial ini, program Kalam Ramadan Yapika. Salawat berlantunkan salam kita sanjungkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul penutup para nabi dan Rasul yang akan memberi syafaat bagi umatnya, yang senantiasa bersalawat kepada beliau. Semoga kita termasuk satu di antara umatnya yang mendapat syafaat di hari akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Ayuhal ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sedikit kalam Ramadan dengan tema amalan-amalan di bulan April surga. Ramadan kembali dengan beribu-ribu kebahagiaan dan menjanjikan berjuta-juta pahala, dan merugilah bagi mereka yang melewatinya secara sia-sia. Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan kesabaran, bulan ketakwaan, dan juga bulan segala kemuliaan, dan dapat dikatakan bulan April surga. Al-Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Bulan Ramadan dapat dikatakan bulan April surga karena pada bulan ini Allah melipat gandakan pahala bagi umatnya yang melakukan kebaikan. Maka tak heran jika pada bulan ini banyak orang-orang membaca Al-Quran, memberi sedekah, dan kebajikan lainnya. Ke sekolah ada orang baca Al-Quran, ke masjid ada orang baca Al-Quran, ke taman ada orang baca Al-Quran, dan ke mall ada orang baca Al-Quran. Bahkan ada juga yang baca Al-Qurannya sambil matanya merem, saking sudah hafalnya dengan ayat Al-Quran. Amin Allahumma amin. Bulan Ramadan juga dapat dikatakan bulan perubahan, karena pada bulan ini semua orang berlomba-lomba menjadi Islami. Para artis gak pakai jilbab karena Ramadan jadi pakai jilbab. Bakul cincok gak pakai jilbab karena Ramadan jadi pakai jilbab. Bapak-bapak ke sawah pakai kolor karena Ramadan jadi pakai sarung gloyor. Orang perempuan gak pakai jilbab karena Ramadan jadi pakai jilbab. Walaupun jilbabnya masih saharatul maut. Lilit ke sana, lilit ke sini, tekuk ke sana, tekuk ke sini. Emang perempuan manusia terlibat seantario bumi. Ayuhal ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Satu amalan khusus yang tak didapati pada bulan-bulan lainnya adalah puasa Ramadan. Ramadan juga dapat dikatakan syahrus syam, dan juga perintah Ramadan bukan hanya untuk umat Islam sekarang, tapi jauh sebelum Rasulullah menerima wahyu, umat-umat terdahulu juga mendapatkan perintah yang sama. Ayuhal ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Hal apa sih yang dapat kita teladani dari Nabi saat bulan Ramadan?
Ada yang tahu tidak? Di antaranya membaca Al-Quran dan memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa. Mari kita baca Al-Quran, mengikuti teladan Nabi. Mumpung ini bulan Ramadan, bulan yang selalu diberkahi. Membaca Al-Quran adalah hal paling intens yang dilakukan Nabi saat bulan Ramadan. Membaca Al-Quran bukan hanya sekedar membaca. Membaca Al-Quran merupakan fitur atau instrumen untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan kepada ridho-ridhonya, dan memasuki pintu-pintu rahmatnya. Membaca Al-Quran bukan hanya sekedar membaca, yang tadinya marah jadi tidak marah, yang tadinya sensitif jadi tidak sensitif, yang tadinya gelisah bisa disenggol sedikit. Ayyuhal ihwan wa ahwat rahimakumullah. Rasulullah selalu memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah, barang siapa memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Hadis riwayat Nasai dan Tirmidzi. Memberi makanan berbuka pada orang yang berpuasa juga merupakan refleksi kepribadian diri yang terbentuk selama Ramadan. Maka dari itu, marilah kita berlomba-lomba memberi sedekah dengan cara memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa. Ayyuhal ihwan wa ahwat rahimakumullah. Marilah kita buat puasa pada tahun ini menjadi puasa yang lebih berkualitas daripada puasa tahun lalu. Puasa yang berkualitas, puasa apa sih? Puasa yang berkualitas adalah puasa yang mampu mentransformasikan diri kita menuju ketakwaan, menjadi perisai diri sendiri, dan memproteksi diri dari hal-hal yang tak dikehendaki oleh Allah. Marilah kita berharap semoga Allah memudahkan kita dalam mengoptimalkan Ramadan. Marilah kita bersyukur karena masih diizinkan untuk beribadah pada bulan Ramadan tahun ini. Untuk mengakhiri kalam Ramadan pada sore hari ini, saya memiliki satu lagu. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marilah lakukan amal, marilah perbanyak amal. Mari kita baca Al-Quran, mari kita bersedekah kawan. Ini bulan penuh kemuliaan dari Sang Pemilik alam. Cukup sekian kalam Ramadan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Undur mangkala, walatang mangkala. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.